Oke. Rinda Arafia. Oke. Iya, Pak. Kita bisa mulai, Pak Sparta? Oh, silakan, Pak, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Sparta, Ibu Lediana Spina, dan Saudari Rinda Arafia. Iya, Pak. Selamat datang di acara sidang kita ini. Iya, Pak. Ya, selamat terlebih dahulu Anda sudah sampai ke tahap akhir dari masa kuliah di IBS. Hari ini adalah penyajian hasil penelitian Anda dalam langkah penulisan skripsi yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan terhadap kinerja keuangan. Iya, Pak. Di perusahaan manufaktur sektor industri kimia dasar dan bahan kimia. Iya. Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periodenya 2016-2020. Kemudian ada perbandingan sebelum dan masa pandemi. Iya, Pak. Ya, untuk itu saya persilahkan Saudara Rinda Arafia untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kita fokus di hasil penelitiannya ya, jangan terlalu lama di depannya. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Sparta selaku dosen pembimbing saya. Selamat siang Bapak Muklis dan Ibu Lediana selaku dosen penguji saya. Selamat siang untuk Mbak Devita selaku bidang akademik. Semoga pada hari ini kita diberi kelancaran dan keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rinda Arafia dengan NIM 2018-12-11-068. Saya ingin memaparkan presentasi hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Kinerja Lingkungan, dan Biaya Lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur, sektor industri dasar, dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020 sebelum dan masa pandemi COVID-19. Pertama-tama, ada latar belakang yang dimana kinerja keuangan merupakan suatu kondisi keuangan perusahaan yang dapat dianalisa, sehingga dapat diketahui baik atau tidaknya keuangan pada suatu perusahaan. Nah, salah satu faktornya itu yaitu ada good corporate governance, yang dimana penerapan GCG ini dalam suatu kinerja perusahaan itu sebagai kunci kesuksesan sebuah perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global, menurut Suryanto dan Rivianto pada tahun 2019. Kemudian pengamatan GCG di sini dalam penelitian saya mempunyai yang dipakai itu dua komponen, yaitu kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen. Yang dimana kepemilikan institusional ini diharapkan untuk memberi dorongan terhadap kinerja perusahaan, seperti contohnya itu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar melakukan kinerja yang baik. Maka apabila kinerja yang baik, manajemen akan bertindak sesuai dengan tujuannya. Nah, untuk Dewan Komisaris di sini, ia memiliki fungsi itu untuk mengontrol dan membantu juga mengawasi. Apabila Dewan Komisaris semakin banyak, maka tugas-tugas yang dijalankan akan semakin efektif. Maka good corporate governance-nya juga akan semakin efektif. Kemudian faktor lainnya itu ada kinerja lingkungan dan biaya lingkungan, yang dimana kinerja lingkungan ini sebuah mekanisme perusahaan untuk mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder. Nah, untuk biaya lingkungan sendiri itu biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang baik atau mungkin buruk, menurut Setiawan dan Honesty pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur, sektor industri dasar dan bahan kimia, karena perusahaan manufaktur itu mempunyai peran utama sebagai penyebab terjadinya pencemaran pada lingkungan. Yang dimana perusahaan manufaktur itu harusnya dapat mendorong industri karena naiknya permintaan masyarakat. Tapi pada saat masa pandemi ini permintaan itu menurun dengan
dengan adanya tindakan yang ketat membatasi konsumsi produksi. Nah, pembatasan ini dengan diadakannya seperti PPKM, terus kita juga banyak yang harus WFH, terus juga harus bekerja di rumah, terus banyak pekerja-pekerja juga yang mungkin mengalami pemberhentian. Nah, maka dari itu, menurut Hu dan Zheng, pada tahun 2021, kinerja keuangan perusahaan memburuk selama pandemi COVID-19. Kemudian, kontribusi penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya fokus pada perusahaan manufaktur sektor industri, dasar, dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen untuk mengukur corporate governance dan juga kinerja lingkungan, biaya lingkungan, serta pandemi COVID-19 sebagai variabel independen, serta menambahkan size dan leverage sebagai variabel kontrol. Kemudian ruang lingkup pada penelitian ini, yang pertama data yang dianalisa itu hanya perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia periode 16 sampai 2020. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya berfokus membahas masalah kinerja keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh GCG, kinerja lingkungan, biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Kemudian rumusan masalah yang pertama itu apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga, apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang keempat, apakah biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kelima, apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, untuk menguji pengaruh biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan. Yang kelima, untuk menguji pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk bab 2 ada landasan teori, yang dimana teori yang digunakan itu ada agensi teori dan stakeholder teori. Yang pertama, agensi teori di sini itu merupakan teori yang dapat digunakan untuk memahami hubungan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Lalu untuk stakeholder teori sendiri itu konsep tanggung jawab sosial perusahaan, yang dimana teori ini mempertimbangkan strategi perusahaan yang pertimbangannya itu berpengaruh terhadap stakeholder, yaitu berdampak pada penggunaan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Kemudian kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu untuk variabel independennya, ada kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, kinerja lingkungan, biaya lingkungan, pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Lalu untuk variabel kontrol itu ada frame size dan juga leverage. Kemudian untuk pengembangan hipotesis, yang pertama itu ada hipotesis yang pertama, yaitu kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu hipotesis yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis yang ketiga, kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang keempat, biaya lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis yang kelima, pandemi COVID-19 berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Untuk metodologi penelitian, untuk objek penelitiannya itu menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2020. Lalu di sampel penelitian ini data yang dipakai itu data sekunder yang dimana diperoleh laporan keuangannya melalui website Bursa Efek Indonesia atau jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kemudian metode pengambilan datanya itu dengan pengambilan sampelnya itu non-probability sampling dengan teknik purposive sampling method. Kemudian ini adalah variabel penelitian dan operasional, yang dimana kinerja keuangan itu diukur dengan ROA, kepemilikan institusional, lalu Dewan Komisaris diukur dengan jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi total Dewan Komisaris, kinerja lingkungan dengan proper, lalu biaya lingkungan, pandemi COVID-19, dan sebagai variabel kontrol itu ada size dan leverage. Kemudian teknik pengolahan data, yang pertama itu analisis statistik deskriptif, yang dimana metode pengolahan data ini dengan menggunakan perhitungan statistik, yaitu menggunakan IFUS. Terus ada analisa data panel yang dimana ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier.
Lalu uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, lalu ada uji autokorelasi. Lalu ada di sini ada model penelitian yaitu menerapkan metode regresi linear berganda dengan analisis regresi data panel sebagai berikut. Untuk yang pertama itu ada model regresi yang pertama pada sebelum pandemi COVID pada periode 2016 sampai 2019, lalu model regresi yang kedua itu pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2020. Kemudian teknik pengujian hipotesisnya itu ada uji signifikansi atau uji F dan juga uji pengaruh parsial atau uji T. Perbaikan setelah seminar proposal. Yang dimana pertama itu adalah memperkecil objek atau mengganti dengan objek yang mempengaruhi lingkungan. Misalnya perusahaan manufaktur pada sektor kimia atau apa, perusahaan apa maksudnya. Lalu yang kedua, menambahkan penjelasan antar variabel dan mengurangi penjelasan pada objek perusahaannya. Kemudian yang ketiga, menambahkan objek perusahaan pada judul. Selanjutnya adalah kriteria sampel persamaan regresi atau hasil sampel penelitian. Untuk persamaan regresi yang pertama, yang di mana kriteria yang pertama itu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31 Desember 2020 itu berjumlah 74. Lalu untuk kriteria yang kedua itu perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang tidak memiliki kelengkapan data dari tahun 2016 sampai tahun 2020 itu jumlah 17. Maka jumlah perusahaan setelah dikurangi dengan perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yaitu berjumlah 57. Dan di mana total sampel perusahaan dalam penelitian pertama itu pada tahun 2016 sampai 2019 selama 4 tahun yang berarti jumlah perusahaan itu 228 observasi. Lalu data outliers pada penelitian yang pertama itu sebanyak 16, maka total observasi setelah di outlier itu berjumlah 212. Kemudian kriteria pada sampelan persamaan kedua, itu untuk yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 31 Desember 2020 berjumlah 74 perusahaan. Namun untuk kriteria yang kedua, perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia yang tidak memiliki kelengkapan dari tahun 2019 sampai 2020 itu berjumlah 17. Maka jumlah perusahaan ada 57. Untuk persamaan kedua ini yang dilakukan pada tahun 2019 sampai 2020, maka hanya 2 tahun, maka terjadi total observasinya itu sebanyak 114. Lalu setelah data di outlier sebanyak 17, total observasi setelah di outliernya itu berjumlah 97 untuk persamaan regresi yang kedua. Kemudian ada hasil statistik, maaf Bapak, apakah terlihat? Tes? Kelihatan. Oh, ya. Saya lanjutkan ya Ibu. Untuk hasil statistik deskriptif, untuk model persamaan analisis 1 yaitu pada tahun 2016 sampai tahun 2019 untuk variabel ROA yang dimana memiliki nilai min 0,031294 dan nilai standar deviasi 0,043787 yang dimana nilai min lebih kecil daripada standar deviasi, maka variabel tersebut terdapat penyimpangan. Lalu untuk variabel yang kedua, kepemilikan institusional memiliki nilai min 0,706223 dan standar deviasi 0,244882 yang dimana nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, maka pada variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Lalu variabel Dewan Komisaris Independen di mana nilai min 0,377543 dan nilai standar deviasi 0,083237, maka Dewan Komisaris Independen memiliki nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, maka Dewan Komisaris Independen pada variabel ini tidak memiliki penyimpangan. Lalu untuk proper atau kinerja lingkungan, nilai min 3,212264 dan standar deviasi 0,453779 yang dimana nilai min kinerja lingkungan
lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Lalu ada biaya lingkungan yang dimana nilai min 41,25507 dan nilai standar deviasi 14,670069, maka biaya lingkungan memiliki nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, maka pada variabel ini tidak terdapat penyimpangan. Lalu untuk size nilai min 13,96927 dan standar deviasi 17,71117, maka untuk variabel size ini nilai min lebih kecil dibandingkan standar deviasi, maka terdapat penyimpangan. Lalu untuk leverage yang dimana memiliki nilai min 0,644642 dan standar deviasi 1,403484, yang dimana nilai leverage pada variabel ini memiliki nilai min lebih kecil dibandingkan standar deviasi, maka terdapat penyimpangan. Lalu untuk model persamaan analisis regresi yang kedua pada tahun 2019 sampai 2020, untuk nilai ROA di sini nilai minnya itu lebih kecil dibandingkan standar deviasi, maka pada variabel tersebut terdapat penyimpangan. Kemudian, untuk kepemilikan institusional pada analisis yang kedua, memiliki nilai min lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka penelitian tersebut maka variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Lalu Dewan Komisaris Independen memiliki nilai min lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka pada variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Lalu untuk kinerja lingkungan, memiliki nilai min lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka pada variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Lalu untuk biaya lingkungan, memiliki nilai min lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka untuk variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Dan untuk pandemi COVID-19, itu memiliki nilai min lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi, maka untuk variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Dan lalu ada size yang dimana nilai min lebih besar dibandingkan standar deviasi, maka untuk variabel tersebut tidak terdapat penyimpangan. Dan terakhir ada leverage yang dimana nilai minnya itu lebih kecil dibandingkan standar deviasi, maka untuk variabel tersebut terdapat penyimpangan. Selanjutnya ada analisa regresi data panel. Yang pertama itu ada uji Chow, yang dimana nilai untuk persamaan penelitian pertama itu nilai probabilitas di bawah 0,05, maka pada persamaan penelitian yang pertama ini digunakan model fixed effect. Kemudian untuk persamaan penelitian yang kedua pada tahun 2019 sampai 2020 memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka uji Chow pada persamaan penelitian kedua ini menggunakan model fixed effect. Kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman. Untuk persamaan penelitian yang pertama ini memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05. Maka untuk persamaan penelitian pertama menggunakan model random effect. Kemudian untuk persamaan penelitian yang kedua pada tahun 2019 sampai 2020, di mana nilai probabilitas di atas 0,05, maka pada persamaan penelitian dua ini menggunakan model common effect, yang dimana dilanjutkan uji Lagrange multiplier. Nah, untuk kok langsung, maaf Bapak. Apa ini? Maaf Pak, kursornya nge-lag Pak. Maaf Bapak, saya lanjutkan ya Pak. Kemudian untuk persamaan penelitian kedua berarti dilakukan uji Lagrange multiplier, yang dimana memiliki nilai Bayesiannya itu lebih besar dari 0,05, maka untuk uji Lagrange multiplier ini yang digunakan adalah model common effect. Lalu untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas untuk penelitian yang pertama atau pada tahun 2016 sampai 2019. Pada nilai probability di sini kurang dari di atas dari 0,05.
Maka untuk persamaan penelitian pertama dinyatakan berdistribusi normal. Lalu untuk uji multikolinearitas pada persamaan penelitian yang pertama, yang dimana pada tahun 2016 sampai tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat persamaan penelitian pertama ini nilai multikolinearitas di bawah 0,8, maka tidak terdeteksi masalah multikolinearitas. Untuk persamaan penelitian yang kedua, pada tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat juga antar variabel tidak memiliki data yang di bawah di atas 0,8, maka penelitian tersebut terbebas dari masalah multikolinearitas. Kemudian uji heteroskedastisitas pada persamaan penelitian pertama yaitu 2016 sampai 2019 untuk variabel yang untuk nilai probabilitas pada persamaan penelitian pertama ini dapat dilihat di atas 0,05 semua dalam masing-masing variabel, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada persamaan penelitian yang pertama. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas pada persamaan penelitian yang kedua, pada tahun 2019 sampai tahun 2020, nilai probabilitas di atas 0,05 dari masing-masing variabel, maka untuk uji persamaan penelitian kedua ini, uji heteroskedastisitas tidak memiliki permasalahan. Selanjutnya, uji autokorelasi, yang dimana persamaan penelitian pertama itu pada tahun 2016 sampai tahun 2019, yang dimana memiliki nilai N 210 dan variabelnya itu berjumlah 6, lalu nilai DL-nya itu 1,72554, dan juga nilai DU 1,82294, dan nilai Darwin-Watson-nya itu 2,223002. Yang dimana pada persamaan penelitian pertama ini terbebas dari masalah autokorelasi. Lalu ada persamaan penelitian kedua pada tahun 2019 sampai 2020 dan memiliki nilai Darwin-Watson sebesar 1,27714 dan juga nilai observasi sebanyak 97 dengan variabel berjumlah 7 dan nilai DL 1,54073 dan nilai DU 1,80246. Yang dimana untuk persamaan penelitian kedua ini terbebas dari masalah autokorelasi. Kemudian untuk analisis regresi deskriptif uji persamaan penelitian. Persamaan penelitian pertama pada tahun 2016 sampai 2019 dapat dilihat untuk kepemilikan institusional memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Maka pada kesimpulannya untuk kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk Dewan Komisaris Independen memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka dapat kesimpulan Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang memiliki nilai koefisien positif. Maka Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Lalu kemudian ada kinerja lingkungan atau proper yang dimana memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka pada kesimpulannya kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan memiliki nilai koefisien positif, maka kinerja lingkungan pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian ada variabel biaya lingkungan yang dimana memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Maka kesimpulannya, pada penelitian ini biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dan juga ada variabel kontrolnya yaitu ada size. Yang pertama, size itu memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Maka pada kesimpulannya, variabel kontrol yang diukur dengan size itu tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu ada variabel leverage yang dimana memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05 dan memiliki nilai koefisien negatif yang dimana kesimpulannya untuk leverage di sini berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Lalu pada persamaan penelitian yang kedua, pada tahun 2019 sampai tahun 2020, untuk variabel kepemilikan institusional,
memiliki nilai probabilitas di atas 0,05. Maka kesimpulannya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, ada Dewan Komisaris Independen yang memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, yang dimana kesimpulannya Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan memiliki koefisien positif, maka Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk yang ketiga ada variabel kinerja lingkungan atau proper, yang dimana memiliki nilai probabilitas 0 di atas 0,05, maka dapat kesimpulannya untuk kinerja lingkungan pada persamaan penelitian kedua tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu ada variabel pandemi yang dimana memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka pada kesimpulannya untuk pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dan memiliki nilai koefisien negatif, maka pandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk variabel kontrol yang pertama itu ada size yang dimana memiliki nilai probabilitas di atas 0,05, maka kesimpulannya prime size tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu ada variabel kontrol yang kedua yaitu leverage yang dimana memiliki nilai probabilitas di bawah 0,05, maka kesimpulannya untuk leverage pada persamaan penelitian yang kedua berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan karena memiliki nilai koefisien yang negatif. Kemudian hasil penelitian yang pertama, hipotesis yang pertama, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Hadian pada tahun 2021. Alasannya karena terjadi kehambatan kinerja keuangan bahwa pemilik mayoritas institusi hadir dalam pengendalian perusahaan, sehingga bertindak untuk kepentingan sendiri dan kondisi perilaku manajemen belum bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang di mana perilaku manajemen di sini belum memiliki wewenang atau belum memiliki tugas-tugas yang belum mempunyai tugas-tugas yang maksimal, yang dimana tujuan perusahaannya itu belum berjalan dengan baik, maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif, itu sejalan dengan penelitian Syafa'ah pada tahun 2021, karena kalau proporsi komisaris independennya itu banyak, maka dalam satu perusahaan itu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang efektif. Lalu juga tugas-tugas Dewan Komisarisnya akan efektif. Hal ini juga terjadi apabila komisaris ini tuh bisa dipercaya juga, dipercaya apa enggak nih. Karena kalau misalkan Dewan Komisarisnya bagus dan efektif, bisa dipercaya bahwa Dewan Komisaris Independen ini tidak memiliki benturan kepentingan dengan perusahaan. Kemudian kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk persamaan penelitian yang pertama, itu sejalan dengan penelitian Shakil et al. Pada tahun 2019, karena tingkat pertumbuhan yang tinggi pada perusahaan memiliki tampilan manajemen yang baik dan dapat memperoleh keuntungan tambahan dengan melampaui peraturan. Kemudian semakin besar bagian perusahaan terhadap aktivitas lingkungan, maka semakin baik citra perusahaan di mata pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian persamaan kedua atau masa pandemi COVID-19. Yang dimana kinerja lingkungan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian Meyana dan Aisyah pada tahun 2019, karena dari tingkat proper mungkin belum bisa menarik keinginan stakeholder untuk memberi modalnya ke perusahaan, serta adanya perbedaan tampilan manajemen yang lebih unggul. Kemudian untuk hipotesis yang keempat, biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Siregar et al. Pada tahun 2019, karena masih sedikit perusahaan yang mengungkapkan biaya lingkungannya secara sukarela, sedangkan perusahaan yang high profile itu mungkin lebih cenderung akan mengungkapkan biaya lingkungannya lebih banyak dibandingkan perusahaan yang berkategori low profile. Dan terkadang perusahaan ini mengabaikan biaya lingkungan yang dikeluarkan hingga berakibat tidak terlihat di laporan keuangan tahunan perusahaan.
Mungkin perusahaan mengabaikan biaya yang dikeluarkan ini karena suatu perusahaan itu nggak berpikir kalau biaya lingkungan ini akan berpengaruh dengan suatu proses produksi. Kemudian hipotesis yang kelima itu ada pandemi COVID-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, hasil ini sejalan dengan penelitian Lowardi dan Abdi pada tahun 2021 dan Chen et al. Pada tahun 2020 bahwa tindakan karantina yang ketat pada saat ini itu membatasi konsumsi dan produksi. Maka dari itu timbul sinyal negatif kepada manajer dan pemangku kepentingan. Nah, mendapatkan kendala membuat operasi semakin sulit di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga daya beli masyarakat itu hanya memfokuskan dirinya untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu terjadinya penurunan terhadap kinerja keuangan. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat hanya fokus mungkin hanya fokus lebih ke kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan, vitamin, dan sebagai hal. Nah, daya beli masyarakat ini menjadi menurun karena mungkin banyaknya pembatasan yang kinerja para pekerja itu dirumahkan, atau mungkin juga ada yang WFH, lalu juga daya beli masyarakat itu mungkin dibandingkan membeli baju atau bahan rumah tangga yang lainnya, jadi lebih mementingkan dirinya untuk kebutuhan yang pada saat ini dibutuhkan seperti makanan, vitamin, dan lain-lain. Untuk implikasi manajerial di sini, yang pertama perusahaan harus mampu mempertahankan perilaku manajemen kepemilikan institusional yang sesuai dalam bertindak dengan memperhatikan pengontrolan manajemen agar tujuan perusahaan dapat terkondisi. Yang kedua, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan terhadap aktivitas masyarakat karena pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan akan melihat citra baik suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan manufaktur diharapkan membuat pertimbangan strategi dalam menghadapi tindakan akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian kesimpulan pada penelitian ini yang pertama, komponen GCG atau Good Corporate Governance yang diukur dengan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada masa sebelum dan masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, komponen Good Corporate Governance yang diukur dengan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, kinerja lingkungan pada penelitian pertama atau masa sebelum pandemi COVID-19 berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun pada persamaan penelitian yang kedua, kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang keempat, biaya lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada sebelum dan masa pandemi COVID-19. Lalu yang kelima, pandemi COVID-19 menghasilkan pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Lalu ada keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan bahan kimia pada periode 2016 sampai 2020. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan dua komponen Good Corporate Governance, yaitu dengan kepemilikan institusional dan Dewan Komisaris Independen. Kemudian penelitian ini hanya membahas variabel independen Good Corporate Governance, kinerja lingkungan, dan biaya lingkungan. Yang keempat, penelitian ini hanya menggunakan return on asset sebagai proksi untuk kinerja keuangan. Lalu di sini juga ada saran, yang dimana saran pertama itu penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian dari berbagai jenis negara ataupun perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua, penelitian ini dapat menambahkan komponen lain dari Good Corporate Governance, misalnya seperti komite audit, kepemilikan manajerial, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dapat menambah variabel independen lainnya. Yang keempat, penelitian ini dapat menggunakan rasio profitabilitas yang lain untuk mengukur kinerja keuangan, misalnya menggunakan return on equity atau ROE, dan juga return on investment atau ROI. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dan gangguan selama saya presentasi. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rinda, terima kasih Ya, Bapak. presentasinya. Saya berkenan, maaf ya, Pak. Ya, saya rasa cukup jelas, terutama kita sebetulnya fokus di bab 4, bab 5 ya.
Iya, Pak. Jadi mungkin ditayangkan aja tuh kesimpulan yang ringkas tadi tuh. Oh iya, Pak. Mana tadi tuh? Ini ya, Pak. Iya. Ya. Ini ya. Oke. Silakan Bu Vina dulu. Halo Bu Vina. Oke, baik Bapak, terima kasih. Rinda, ini sudah bagus ya. Ya maaf ya Bu, sebelumnya saya banyak gangguan Nggak teknis. apa-apa. Nah ya, mudah-mudahan ini nggak ada gangguan lagi ya di sini ya. Nah di sini kan kelihatan benar ya, hipotesis sementara kita kalau pandemi itu ada hubungan negatif dan terbukti ya Rinda ya, di mana waktu itu nggak ada. Nah, cuma yang beda ini kalau saya lihat, ada yang beda nggak? Ada ya? Ada Bu, kinerja lingkungan Bu. Nah itu, kinerja lingkungan untuk sebelum dan pada masa COVID ya. Iya. Tadi sudah jelas juga sih dikatakan, dan itu harusnya ngomongnya penegasan aja ya Rinda. Jadi bukan ada yang WFA, ada yang ini. Harusnya kita ngomongnya by data ya. Ini kan penelitian. Jadi kalau masih ada yang berarti masih praduga ya, hipotesis sementara gitu ya. Jadi berdasarkan kata si Anu itu bisa menunjuk ya ke situ misalnya ya. Itu aja sih artinya. Pada saat presentasi menegaskan gitu loh ya, jangan katanya atau kemungkinan ya. Mungkin juga pada persamaan penelitian yang kedua ini kan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ya Bu, karena untuk dari peringkat propernya sendiri yang sudah ditentukan Kementerian Lingkungan Hidup, itu pada persamaan penelitian kedua atau masa pandemik ini banyak yang bernilai 3 itu, atau dia itu kinerja lingkungannya hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan Bu, yang dimana tuh kinerja lingkungannya itu tidak melampaui batas atau memiliki keunggulan gitu Bu untuk nilai propernya. Mungkin memenuhi syarat aja gitu ya. Memenuhi syarat, mungkin dari banyaknya nilai proper yang didapatkan itu hanya nilai 3 atau peringkat biru yang dimana hanya sesuai dengan perundang-undangan, maka kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bu. Dan mungkin pengaruh pada pandemi COVID-19 juga Bu, yang dimana tuh perusahaan tidak terlalu memperhatikan kinerja lingkungannya karena pada saat masa pandemi COVID-19 ini perusahaan-perusahaan kayak manufaktur mungkin sempat ada mungkin pemberhentian produksi atau pengurangan produksi karena pengurangan daya beli masyarakat juga Bu. Sekali lagi masih pakai mungkin nih Linda nih ya. Jadi kayaknya nggak yakin dengan penelitiannya. Itu menurut pendapat saya aja sih untuk pandangan pandemi COVID-nya gitu Bu. Ya. Kalau untuk sebagai datanya sih dari nilai peringkat proper sendiri sih Bu, yang memiliki hanya sesuai dengan standar perundang-undangan aja. Jadi nilai kinerja lingkungan itu tidak melampaui. Iya Pak, peringkat biru. Biru ya. Jadi di sini dalam bahasannya juga ya, barusan kita masih manufaktur, padahal kita sudah kerucutkan ke industri kimia. Nah, dilihat ya, katanya tadi ada yang proper itu ditentukan sama perusahaan yang perusahaan besar tadi di awal ya, katanya cenderung untuk mengungkapkan, kalau yang perusahaan kecil tidak. Itu terbukti nggak, Linda? Waktu melihat. Iya Bu. Jadi dari sampel 57 kemudian dikurangin 2, pokoknya jadinya 57 ya. 57 setelah dikurangin itu, apakah semuanya melaporkan biaya lingkungan? Jadi kalau untuk biaya lingkungan sendiri itu tidak semua perusahaan melaporkan Bu. Jadi ada yang tidak, perusahaan itu tidak melaporkan biaya lingkungannya. Tapi untuk kinerja lingkungan sendiri itu peringkat propernya semua perusahaan itu ada Bu peringkatnya. Tapi memiliki peringkat yang beda-beda Bu dari perusahaan. Ada yang punya proper peringkat emas atau nilai poinnya itu 5. Tapi
dari yang saya uji ya Bu, perusahaan-perusahaannya itu hanya sedikit Bu yang memiliki nilai propernya itu 5 atau rankingnya itu emas gitu Bu, yang dimana kinerja lingkungannya itu dia melampaui dari batas peraturan perundang-undangan gitu Bu. Jadi kalau yang nggak ada dikasih 0 gitu. Kalau biaya lingkungan iya Bu, jadi tidak semua perusahaan mengungkapkan biaya lingkungan gitu Bu. Itu makanya ya bisa jadi tidak berpengaruh gitu. Ya, makanya dia untuk Karena saham datanya nggak ada berarti bukan karena nggak berpengaruh ya. Nah itu. Itu banyak yang nggak ada pakai ranking. Kan pakai ranking ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dimasukkan ke regresinya di mana tuh? Oh, Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ini Bu, yang kinerja lingkungan. Lingkungan Bu. Oh, kinerja lingkungannya. Kalau biaya lingkungan ada angkanya ya. Kalau biaya lingkungan dia ada Bu. Jadi dari program biaya lingkungan dia dibagi sama net income Bu. Kalau biaya lingkungannya sendiri. Jadi saya nyari dulu nih Bu dari annual report perusahaan itu dia ada nggak program biaya lingkungannya seperti kegiatan masyarakat, terus perbaikan kayak misalkan sumbangan gitu, terus kegiatan ibadah gitu. Nah, misalkan dia ada biaya lingkungannya, itu ditambahin dari semua biaya yang dikeluarkan pada suatu perusahaan, lalu dibagi dengan net income Bu. Nah, tapi tidak semua perusahaan itu mengungkapkan biaya lingkungannya. Maka pada persamaan penelitian 1 dan 2 tidak berpengaruh mungkin yang seperti dikatakan Pak Muklis tadi karena banyak nilai yang 0 gitu. Iya. Jadi itu masuk dalam keterbatasan juga dan sarannya kali ya. Oh ya, itu berarti cantumkan di keterbatasan. Oh iya, baik. Bahwa karena banyak yang nggak mengungkapkan sehingga angka 0. Nah itu, jadi bukan karena data. Jadi dia memang nggak bergerak 0 aja gitu. Jadi pengaruhnya ke ROA yang nggak kelihatan, orang dia 0 terus. Iya. Ya. Ya itu masukkan ke dalam keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Coba cari yang ada biaya lingkungannya gitu. Jadi kalau kalau biaya tidak ada biaya. Jadi kalau nggak ada biaya lingkungannya nggak masukin sampel. Nah itu maksudnya Pak. Jadi lebih ke saran perusahaan yang mengungkapkan biaya lingkungan ya Bu. Ya dibatasin aja. Jadi yang masuk di regres yang mengungkapkan aja, yang nggak usah. Karena itu sebetulnya nggak 0 itu, bukan 0. Dia nggak mengungkapkan, beda kan? Iya harusnya 0 sama nggak mengungkapkan beda. Iya benar beda. Jadi sebenarnya nggak bisa diregres juga ya. Iya. Nah, kalau kinerja lingkungan ini, saya cari satu-satu Bu di link kementerian lingkungan hidup. Dapat poinnya. Saya cari pada tahun 2016 itu yang peringkat proper biru itu perusahaan apa saja, terus untuk peringkat hijau itu perusahaan apa saja, terus peringkat emas itu apa aja. Tapi untuk penelitian perusahaan yang saya teliti itu tidak saya temukan peringkat poin 2 atau poin 1, yaitu yang dimana peringkat tersebut dinyatakan merah atau hitam gitu Bu, mencemari lingkungan. Itu tidak ada, rata-rata kebanyakan itu yang peringkatnya biru atau poin 3 yang sesuai hanya dengan sesuai undang-undang aja gitu Bu. Ya, jadi di sini bagus ya 3, 4, 5 gitu ya peringkatnya. Tapi kenapa di sini ada yang tidak berpengaruh nih pada pandemi? Oh, penelitian 2 ya, pada pandemi. Karena pada penelitian di 2019 sampai 2020 itu banyak poin 3 Bu, bisa saya lihat tuh poin 5-nya itu ada beberapa hanya di penelitian 1 aja gitu Bu. 3 aja, akibatnya nggak moving dia ya, jadi pengaruhnya juga nggak kelihatan. Ya Pak, jadi ada juga beberapa perusahaan tuh yang dari 2016 sampai 2020 bahkan 3 juga gitu, 3 semua. Konsisten dengan 3-nya. Mungkin konsisten dengan peraturan mungkin Bu. Iya, karena ini perusahaannya industri dasar kan, itu erat hubungannya sama lingkungan hidup. Jadi karena pandemi dia nggak mikir macam-macam lah, yang penting 3 gitu ya. Ya, yang penting dia mau pandemi mikirin yang lain dulu, susah nih gitu kan. Iya benar Pak. Bikin karyawan pada nganggur, mikirin jualan nggak laku, udahlah yang penting 3. Ya, Pak. Makanya saya juga nggak ambil perusahaan manufaktur yang food and beverage karena menurut saya
food and beverage itu justru subsektornya itu dia pada saat pandemik mungkin tidak mengurangi ya Pak, karena kan pembelian daya masyarakat mungkin lebih banyak di food and beverage ya pada saat ini dibandingkan membeli kayak tekstil atau mungkin semen gitu-gitu. Jadi saya ngambil yang lebih berpengaruh pada dampak pandemiknya juga sih Pak sama lingkungan. Jadi kayak lebih ke kimia, terus semen, terus juga ada keramik gitu-gitu Pak. Gitu boleh. Oke. Yang hubungannya sama lingkungan ya. Ya gitu Bu. Terus disarankan tadi ada nggak untuk saran perusahaan lain? Oh, ada Bu. Ada ya, oke. Oke. Berarti memang sudah dipilih-pilih banget ya ininya perusahaannya ya, karena kita ngomongin biaya lingkungan. Ya. Pada saat juga selesai seminar proposal, saya juga sempat komunikasi dengan Pak Muklis ya Pak, yang mengenai lingkungan. Kata Pak Muklis juga sarannya lebih baik yang mempengaruhi lingkungan dibandingkan yang tidak. Takutnya nelitinya itu sia-sia. Karena tidak berpengaruh takutnya. Terus ini mengenai hasil regresinya Rinda, ke atas ya, berarti ke atas. Di situ kan ada adjusted R square-nya kayak gimana. Nah ini. Adjusted R square. Kenapa yang untuk 2 kecil banget ya? Bu, mau bilang itu rekodnya. Oh iya Bu, untuk yang kedua adjusted R square-nya itu kecil mungkin pada saat pandemi COVID-19 itu variabel-variabel saya uji itu lebih banyak Bu yang tidak berpengaruhnya dibandingkan yang berpengaruh. Karena pada saat gitu. Ya, pada saat persamaan penelitian kedua kan itu di kinerja lingkungannya itu kan tidak berpengaruh, sedangkan pada saat penelitian pertama itu dia berpengaruh. Maka dapat mempengaruhi nilai angkanya juga sih. Oh ya. Ya, karena itu dari berapa itu? Dari 1, 2, 3. Sama-sama 3 ini. Iya, tapi yang unsignifikannya banyak banget itu. KI. Ini 3 karena perbedaan variabel pandemi COVID-nya Bu di persamaan penelitian 2. Banyak banget 1, 2, 3, 4. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Iya, 4 dari 7. 4 dari 7. Pasti R square-nya jadi kecil gitu kan. Kecilnya banget ya. Kecil banget. Kecilnya kecil banget sayang. Kan cuma jadi faktor yang menentukan yang lainnya itu sekian persennya. Ini cuma ya, benar. Ini problem nih. Jadi perlu di keterbatasan penelitian tambahin. Keterbatasan dan saran lagi Pak, tambahin saran lagi. Faktor lain lagi yang bisa lebih menentukan, mungkin banyak banget soalnya. Itu aja. Di keterbatasan itu harus dicantumkan tuh ya. Baik Pak, pada karena ini memang situasi pandemi ini banyak yang ya orang jadi kalut lah mungkin ya. Iya. Sehingga datanya jadi beda sama yang proper yang biasanya signifikan aja jadi nggak signifikan. Ya, karena pada masa sebelum pandemi aja tuh juga seperti biaya lingkungan aja tuh banyak yang tidak mengungkapkan gitu Pak. Pada saat masa pandemik juga lebih diabaikan mungkin ya Pak. Iya, masih ada yang lebih pentingnya. Tidak banyak kayak aktivitas atau produksi yang dia keluarkan gitu perusahaan. Mungkin mau bikin laporan aja juga udah males kali ini. Waduh, sepi dagang nih. Iya, banyak klaim asuransinya Pak. Karyawan yang sakit. Iya Pak, jadi pembatasan terus juga. Ya. Jadi itu rupanya ada keterbatasan dalam hal data ya di persamaan 2 itu. Sehingga R square-nya jadi kecil banget. Nah, itu perlu diungkapkan. Banyak data yang tidak diungkapkan dari annual report perusahaannya gitu Pak. Mungkin yang tadi 0 atau 3 semua. Aduh, ini asal aja datar aja gitu. Mungkin juga pemerintah juga udahlah kesian ini udah biarin kasih 3. Bisa juga begitu. Iya. Ya kan? Asal memenuhi syarat aja. Yang ngasih nilai itu kan government bisa pemerintah ngasih nilai udahlah kasih 3 kesian dia lagi pandemi gitu. Iya, betul. Jadi angka 3-nya juga nggak berubah, antar perusahaan semua dikasih 3 aja lah gitu kan. Mungkin jadi
Kalau yang saya kan juga sebelumnya kan saya kan ini ya objeknya BUMN ya Pak waktu pas terus kan saya ubah tuh karena menurut saya juga BUMN itu kan untuk ke lingkungan nggak berpengaruh banget gitu karena kan dia campuran ya Pak, ada perbankan juga gitu-gitu. Itu kalau saya lihat untuk kinerja lingkungannya tuh lebih peringkatnya itu lebih tinggi perusahaan-perusahaan BUMN gitu Pak. Kayak yang memiliki nilai emas tuh Pak, nilai poin 5 itu lebih banyak perusahaan BUMN. Karena kan sebelumnya saya juga ngeliat perusahaan BUMN dulu tuh Pak untuk mengumpulkan dananya. Itu saya lihat tuh banyak banget gitu Pak perusahaan BUMN tuh yang memiliki nilai peringkat emas ataupun hijau itu banyak gitu dibandingkan perusahaan manufaktur gitu. Mungkin perusahaan manufaktur mungkin sangat berpengaruh sama lingkungan jadi perusahaan itu sendiri juga mungkin jadi gambling mungkin ya karena ketika dia mengeluarkan biaya yang besar pasti kan produksi barang yang dia keluarkan itu akan menjadi mahal. Nah, daya masyarakat untuk belinya itu jadi menurun juga kalau misalnya mahal ya seperti saya sendiri ya Pak. Mungkin kalau belanja pun kan kayak kok jadi mahal gitu. Kemarin enggak atau gimana. Jadi mungkin banyak perusahaan manufaktur yang mengabaikan biaya lingkungannya gitu. Jadi tidak semua perusahaan manufaktur itu memperhatikan biaya lingkungannya. Jadi enggak semua perusahaan manufaktur itu diungkapkan nih, dijabarkan kayak biaya lingkungan untuk bagian sarana apa-apa gitu. Ya, ya. Ya contohnya kayak di bank ya, di bank tuh beban CKPN selama pandemi itu banyak bohong-bohongan itu. Beban CKPN itu karena semua udahlah kamu laporkan yang baik-baik aja lah kayak gitu. Walaupun sebetulnya dia macet, udah dibilang lancar, kan banyak begitu. Sehingga kalau diteliti pengaruh beban CKPN terhadap apa ya banyak nggak bunyi gitu karena nggak ada ininya. Karena tuh angkanya angka ini semua rekayasa pemerintah supaya pada tetap semangat kerja di masa pandemi gitu kan. Nah itu memang sukses itu karena kalau enggak semua pada nggak mau kerja wah repot juga gitu kan. Jadi data mengenai CKPN itu agak kurang meaningful gitu pada masa pandemi karena memang cara ngitungnya juga diperlonggar jauh. Nah mungkin seperti itu. Nah ini biaya lingkungan itu juga udahlah cara ngitungnya itu dipermudah lah misalnya gitu. Sehingga dia jadi datanya jadi berantakan begini sehingga arsipnya jadi rendah banget. Iya betul. Nah gitu. Jadi tetap kamu harus ungkapkan apa adanya. Gitu. Iya. Ya, Pak. Nanti ditambahin ya. Ya. Saya tambahin di keterbatasan dan saran ya Ibu Lady. Ya betul. Untuk bersamaan 2 ya. Oh iya. Oke. Satu lagi selain dari saya Pak Muklis itu seperti biasa yang kata pengantarnya ini kayaknya anak-anak copy paste semua nih. Kalau saya lihat dari ini Bu kakak tingkat. Iya kan. Ya kamu kalau gitu harusnya lihat juga ucapan terima kasihnya ya. Iya. Iya Bu untuk kayak ini ya Bu yang waket 3 ya Bu. Iya. Ya Bu nanti saya perbaiki Bu. Ya dari saya itu dulu Pak. Ya, dicatat ya itu ada ya, revisi kecil-kecil ya. Baik Pak. Penting tapi itu. Saman penelitian 2 iya Pak itu penting untuk yang baca kan jadi ada ini ya Pak saran baru. Ya, saya rasa hampir semua sudah dibahas oleh Bu Vina dan saya rasa tadi pemikiran solusinya seperti apa juga sudah keluar ya. Untuk pemilikan institusional ini masa pandemi apa nggak pandemi sama aja tetap nggak berpengaruh ke RWA gitu ya? Iya Pak, tidak berpengaruh. KI. Tidak berpengaruh ke RWA. Oke, tapi mungkin juga karena dia kepemilikan institusional itu dari tahun ke tahun angkanya berubah-ubah nggak sih? Enggak Pak, jadi banyak yang sama itu. Pak. Ada yang berubah, tapi lebih banyak yang sama Pak gitu. Nah itu juga mungkin berpengaruh. Karena kalau kita mau misalnya misalnya kita mau meneliti pengaruh gizi terhadap tinggi badan misalnya. Pengaruh gizi terhadap tinggi badan. Kalau semua anak itu dikasih gizinya sama, ya pengaruhnya terhadap tinggi badan nggak kelihatan. Ya enggak? Nah, misalnya semua dikasih makannya 5 piring semua. Nah, apa pengaruh
gizi terhadap tinggi badannya nggak kelihatan, orang semua tinggi, makanannya dibikin sama kok. Ya nggak? Iya. Nah gitu loh. Jadi ini mungkin kepemilikan institusional ini memang angkanya nggak bergerak gitu selama 5 tahun itu. Pandemi Iya, kayak Pak. nggak pandemi kayak nggak Iya. bergerak. Nah Jadi itu dia jadi kan Pak. itu keterbatasan penelitian. Ya. Ya. Mungkin yang membuat dia tidak berpengaruh karena juga angkanya itu stuck ya Pak dari tahun ke tahun gitu Pak. Tapi sih sebetulnya antar perusahaan pasti beda-beda ya. Iya, beda-beda Antar perusahaan Pak. beda-beda. Tapi Tapi tetap nggak ngaruh ya. Ya dari 2016 sampai 2020-nya itu dia sama Pak. Karena kan dari Oh gitu. ya Berarti dia cuma institusi bervariasinya antar perusahaan bukan antar tahun ya. Jadi ya misalnya katakanlah misalnya PT apa, misalnya PT apa, kan PT yang misalnya semen Adaro misalnya gitu. Adaro misalnya. Adaro tahun 2019, 18, 17, 16 sama terus kepemilikan institusionalnya kan. Tapi kalau ya, Adaro dibanding dengan yang lain baru dia beda kan gitu. Ya enggak? benar. Jadi bedanya itu bukan berdasarkan jumlah data tapi berdasarkan jumlah perusahaan. Padahal Sana jumlah aja, perusahaannya kan cuma berapa tuh tadi? 57 Pak. 57. Kalau jumlah observasi kan ada 200 berapa? Ya, Ya enggak, 200 berapa. Tapi jumlah observasi jumlah observasi 200 berapa, tapi jumlah data cuma 57. Nah, padahal untuk suatu perusahaan selama 5 tahun itu kepemilikan institusionalnya nggak berubah. Ya. Nah kan itu, Jadi mungkin itu. perusahaan aja Pak perbandingannya. Jadi apa namanya tuh kalau mungkin di keterbatasan ya sehingga dia kenapa tidak signifikan gitu kan. Terus apalagi ya? Tadi itu biaya itu ya. Biaya lingkungan itu kenapa kamu baginya dengan laba bersih ya? Laba bersih. Iya dengan laba bersih Pak. Padahal laba bersih itu kan di bawah ya. Di laporan laba rugi, laba bersih itu kan paling bawah. Iya. Soalnya Ya kan? kalau Biaya saya kan lingkungan tuh masih di atasnya laba bersih kan. iya. Tapi kalau dibagi dengan penjualan terlalu kecil ya angkanya ya. Iya, karena dari penelitian sebelumnya. Atau dibagi EBIT misalnya gitu. Enggak ya. EBIT itu masih di atas di bawahnya biaya lingkungan ya. Mestinya tuh di atasnya biaya lingkungan gitu loh. Di atasnya biaya lingkungan. Misalnya laba kotor misalnya gitu loh. Laba kotor misalnya ya. Sebelumnya sih banyak pengukuran biaya lingkungan itu menggunakan jumlah program biaya lingkungan dibagi dengan net income Pak. Kayak gitu sih. Iya, padahal net income itu kan di bawah. Ya di bawah Pak. Mungkin itu di juga bawah. berpengaruh. Setelah dikurangi dengan biaya lingkungan kan. Iya. Ya enggak? Iya. Jadi misalnya kamu mau menghitung HPP-nya perusahaan ini besar apa enggak? HPP misalnya ya. Itu HPP kamu bagi laba bersih apa kamu bagi penjualan? Penjualan. Dibagi penjualan kan? Iya. Bagi penjualan karena penjualan di atasnya HPP kan? Iya. Ya enggak? Iya. Ngerti enggak maksud saya? Jadi ya, kalau mau melihat ngerti enggak maksud saya? Itu udah ini ya Pak, dia udah dikurangi dulu. Iya udah dikurangin macam-macam baru laba bersih. Ya, makanya kalau biar gitu loh ya. Iya betul. Itu tapi penelitian sebelumnya pakai itu juga ya? Pakai laba bersih juga? Iya. Pakai itu juga. Masukin ke saran lagi itu Pak Muklis. Iya, masukin ke saran bagaimana misalnya sebelum biaya lingkungan, misalnya biaya lingkungan tuh di baris ke-11 misalnya. Nah, laba sampai baris 10 tuh berapa? Cuman emang kamu harus ngitung. Kamu hitung sampai ketemu laba di berapa terus baru dibagi persentasenya gitu loh. Itu mungkin lebih pengukuran biaya lingkungan dibagi dengan laba bersih itu kayaknya agak kurang apa ya, kurang serp itu rasanya itu. Mestinya dibagi yang di atas. Contohnya tadi kayak HPP tadi kan. Makanya kalau misalnya dibagi laba kotor, nah itu mungkin lebih kena tuh. Laba kotor kan cuman penjualan dikurangi HPP kan. Iya. Sebelum dikurangi biaya lingkungan misalnya gitu kan. Nah, iya. Kalau seperti itu mungkin lebih cocok. Itu aja ke concern saya tadi. Oke. Nanti saya ini apa di saran.
Oke, saya rasa itu aja ya, apalagi ya. Size itu tidak berpengaruh rupanya. Leverage berpengaruh negatif ya. Iya, Nah, ya berarti ini utangnya perusahaan udah pada gede-gede nih. Iya, Pak. Ya kan, sehingga kalau dia nambah leverage lagi, labanya turun kan gitu. Iya. Ya gitu. Berarti perusahaannya udah banyak utang. Emang perusahaan Indonesia banyak utang semua sih. Kalau utangnya masih sedikit, dia nambah utang mungkin dampaknya positif ke ROA. Iya. Tapi banyak negatifnya sih, Pak. Banyak negatif ya, karena mungkin berarti leverage-nya udah tinggi. Udah tinggi utang. Ya, oke, saya rasa sudah oke nih. Semua itu dicatat ya, penting tuh, apalagi yang R square-nya tadi itu ya. Oke. Dari saya cukup Pak Sparta, silakan Pak Sparta kalau ada. Oke, saya sih sebenarnya hanya itu Pak, menyarankan supaya Rifki nanti memasukkan semua masukan-masukan Pak Muklis sama Bu Vina ya, serta syaratnya juga tadi itu. Selebihnya saya sudah nggak ada masalah Pak Muklis, karena selama bimbingan Rifki cukup rajin ya. Oh, Belum ikuti bimbingan setiap minggu mas saya, dan hmm, semua data, semua olah data sudah saya cek semua ya, dan dia menguasai permasalahannya. oke. Itu aja Pak Muklis saya sampaikan. Ya. Terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih. Baik, saya rasa penyajiannya sudah cukup Rinda. Iya, Dengan Pak. demikian kita berikan waktu dulu buat tim ini ya. Sehingga Rinda silakan keluar dulu dari ruangan. Ya, baik, Pak. Izin live ya, Pak, Bu. Yuk. Ya, Linda. Jangan jauh-jauh di luarnya ya, deket pintu aja. Biar masuknya gampang.